Nah, ini kebetulan kita punya copotan. Ada kita kemarin kita bayari punya teman lagi cincang mobil Nissan X-Trail, jadi kita bayar untuk astariknya. Ini untuk astariknya masih bagus kondisinya, masih untuk spillingnya tidak terlalu banyak, masih bisa ditoleransi karena untuk spillingnya masih sekitaran 85% lah. Ini masih bagus daripada kita beli yang tidak ori, akan cepat usianya termakan untuk bagian bearingnya. Ini kita belikan yang copotan, hanya ganti bagian dalamnya, kita ambil untuk tri joinnya dan laharnya. Dan untuk asnya ini tertinggal ya, ini kita kasih, dan yang di dalam dan laharnya kita kasih. Oke, kita akan pretelin dulu untuk ini stariknya, lalu kita pasangkan ke mobil Nissan X-Trail yang tadi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi setelah kita periksa-periksa, karena di bagian sini tuh, di bagian dalam sudah termakan banyak ya, jadi kita harus ganti juga untuk bagian ini selongsongnya atau rumahnya dalam ini. Kita buka baut yang 14 yang di samping ini, ada 3 terlepas, nanti kita keluarkan astariknya, kita akan ganti itu bagiannya. Ini kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah kita lepas ya teman-teman astariknya. Ini yang bawaan mobil tadi, ini yang punya kita copotan. Ini kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya sudah termakan ya, banyak dan sangat untuk grease-nya sudah jadi tanah seperti ini. Sudah lama sekali tidak diperhatikan sampai terjadi tanah seperti ini. Seharusnya sih ini grease. Ini mengakibatkan untuk astariknya cepat aus dan cepat rusak. Ini di bagian samping ini kita coba bersihkan dulu, nanti akan terlihat untuk termakan seperti apa ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini ya teman-teman, sudah kita bersihkan. Nah, ini untuk bagian yang termakan seperti ini. Nah, itu sudah terlihat cakuk ya, di bagian astariknya itu terlihat sudah dalam. Jadi ini astariknya udah nggak bisa lagi kita pakai, ternyata sudah cakuk. Kalau kita ganti untuk bearing yang baru juga akan spillingnya akan sama seperti tadi. Jadi kita akan ganti satu gelondongan ini untuk as. Jadi untuk astarik Nissan X-Trail kalau ingin mengganti bagian dalam itu satu selondongan seperti ini. Nah, ini laharnya bisa dilepas tuh laharnya, kita nyabelin tuh asnya ini dan as yang ini jadi satu, tidak bisa dilepas. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah kita punya satu cadangan. Ini kita mau pasangkan yang lama, ini masih bagus kondisinya, belum ada termakan sedikit pun. Ini copotan dari mobil ya, copotan dari mobil, tidak ada sedikit luka atau sedikit cacat. Nah, jadi kita akan pasang ini dan tri joinnya. Yang itu astariknya itu tidak kita pakai, itu kita tinggal, kita pakai yang lama. Nah, kondisinya masih bagus. Oke, kita lanjut dulu, kita pasang. Jadi untuk penyebab mobil Nissan X-Trail masuk posisi R dan posisi D terkadang ya, tapi kebanyakan posisi R, karena begitu masuk gigi R dia langsung cedak nyentak. Begitu posisi D dia semut cut. Karena apa? Karena dia mengikuti putaran mesin. Jadi untuk roda pada saat posisi parkir, nah mesin berputar. Nah, jadi putarnya ke depan ya, putaran arah jarum jam. Jadi kalau mesin berputar seperti ini, nah otomatis as kelos yang ada di dalam matic itu akan menarik ini sedikit demi sedikit. Jadi posisinya jadi dekat, jadi tidak jadi yang spilling banyak itu seperti yang di sini, yang di belakang seperti itu. Jadi di depan karena dia sudah hidup mesin, karena dia ikut bergerak sedikit, mentok, lalu kita masuk D, dia akan semut. Jadi begitu masuk R, ini spillnya terlalu banyak nih, jadi cedok seperti itu dia timbul bunyi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai mobil Nissan X-Trail atau mobil apa aja yang menggunakan astarik depan, kalau misalnya masuk R jeduk, bisa juga dicari dari hal-hal yang paling mudah seperti astarik seperti ini, astarik, atau juga bisa juga
di bagian astarik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, dicek satu persatu. Intinya dari hal yang paling mudah dulu, jangan langsung kita ponis ke matic ya, karena dari sini juga berpengaruh besar untuk masuk R jedak. Nah, ini kita akan coba pasangin dulu semua, nanti kita kasih grease kembali, kita pasangkan juga botnya, nanti kita ambil tuh, kita pasang di sana, lalu kita tes. Insyaallah mudah-mudahan berhasil, jadi tidak perlu kita turunkan maticnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau kita mau membukanya, kita tidak perlu bongkar untuk bagian knalpot, tidak perlu buka untuk bagian dudukan mesin yang di sana. Jadi kita bisa lepas satu persatu di bagian baut shock, kita buka dua-dua, lalu kita buka juga terotnya. Setelah itu kita tarik keluar, dan dia akan keluar untuk laharnya, baru kita buka untuk joinnya di sini. Setelah itu nanti kita pasang dulu untuk bagian yang tadi, bagian yang as yang di sana di dalam kita pasang, lalu kita rakit nanti dari sini pelan-pelan, pasti dia akan masuk. Untuk caranya seperti itu. Ini botnya kita ganti juga teman-teman, jadi ini untuk asnya masih kondisi masih bagus. Ini kita cuci dulu, kita bersihkan, baru kita pasang untuk yang bagian yang tarik yang copotan tadi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita pasang ya untuk lahar dan tripodnya. Sini kita pasang, udah kita ganti, yang di dalam juga sudah kita ganti untuk tariknya. Ini kita mau lanjut pasang, kita mau masukkan ya ke tarik yang di dalam sana. Nah, ini kita tes dulu, nanti setelah kita pasang kita tes apakah masih jeduk atau tidak, kita tes dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah dipasang untuk tariknya, tinggal kita pasangkan untuk botnya nih. Ini botnya kita pasang, lalu kita ikat. Setelah itu kita coba pasang bannya, lalu kita tes apakah mundurnya masih jeduk atau tidak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita pasang untuk rodanya ya, tinggal kita tes untuk jeduknya apa masih ada atau tidak. Tadi karena banyak kerjaan ya, jadi kita tinggal tadi, harus kita lanjutkan sampai malam. Bismillah, kita tes dulu ya. Ini posisinya posisi N netral. Coba starter dulu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mesinnya sudah hidup, kita tinggal tes bu posisi D. Nah, alhamdulillah posisi D smooth. Kita masukkan ke posisi R. Nah, sudah tidak ada suara dak seperti tadi ya, masuknya langsung jut seperti masuk D. Ini masuk R lagi. Nah, masuk R duk, normal ya teman-teman, tidak ada suara dak seperti tadi. Jadi suara sangat keras sekali. Begitu kita masukkan ke gigi R, dia langsung duk dak seperti itu suaranya ya. Nah, ini kita masuk lagi ke posisi D. Nah, posisi D sudah masuk. Nah, ini kita lepas lagi, kita masukkan ke N, kita masukkan lagi ke posisi R. Nah, alhamdulillah untuk maticnya sudah tidak jeduk lagi seperti tadi awal ya. Awal tadi sangat keras sekali untuk bantingkan jeduknya, sudah seperti itu untuk masuk R. Kalau masuk D normal. Nah, jadi teman-teman dapat tahu ada yang mengalami masalah seperti Nissan X-Trail hari ini, bisa juga dikerjakan dari hal yang paling mudah dulu. Kita cek dulu di bagian kolong-kolong yang seperti astarik keluar, astarik dalam, diperiksa satu persatu. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk atau mencari bagian yang lain yang mengindikasi untuk kenapa penyebab mobil matic Nissan X-Trail masuk R jedak. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke.
Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.